Halo, perkenalkan nama saya Rido Pratama dari kelas 10B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi logika. Pertama, apa itu logika? Logika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai sesuatu dan diukur secara sistematis. Logika ada dua jenis, ilmiah dan alamiah. Ilmiah yang artinya berpikir sebelum terpengaruh oleh keinginan, dan yang kedua, alamiah. Alamiah artinya memperhalus atau mempertajam pikiran agar tidak menjadi sesat. Ada 5 materi pada logika. Yang pertama negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Kita akan belajar mulai dari negasi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang ditutup oleh biimplikasi. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, kita masuk kepada contoh yang pertama pada logika informatika, yaitu negasi. Negasi merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar kalau pada proposisi sebelumnya bernilai salah. Atau bisa sebaliknya ya, bisa bernilai salah jika pada proposisi sebelumnya bernilai benar. Biasa negasi menggunakan kata tidak di awal atau di akhir kalimat notasi. Seperti pada contoh misalnya sapi adalah hewan pemakan rumput. Jika dinotasikan sebagai negasi, sapi tidak merupakan hewan yang tidak memakan rumput. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jadi dari yang sapi adalah hewan pemakan rumput, jadi sapi adalah hewan yang tidak memakan rumput. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung pada proposisi majemuk. Konjungsi menggunakan kata hubung dan pada logika informatika. Oke, di sini ada contoh. P ini misalnya kalimat awal ya, premis awalnya. Jadi dan Q misalnya adalah premis keduanya. Oke. Jadi pada premis awalnya adalah kata yang benar dan premis keduanya adalah pernyataan yang benar juga, maka pada hasilnya akan menjadi sebuah kalimat yang benar. Jika pada premis pertama sudah kalimat yang benar dan pada premis kedua adalah kalimat yang salah, maka pada hasilnya akan menjadi kalimat yang salah juga. Begitu juga seperti jika premis awalnya adalah salah dan premis keduanya benar, ya sama aja, itu tetap menjadi sebuah kalimat yang salah. Apalagi seperti misalnya pada contoh kalimat yang pertama yang sudah salah dan kalimat yang kedua atau premis keduanya juga sudah salah, ya itu pasti menjadi sebuah kalimat yang salah. Oke, kita masuk kepada contohnya. Pada premis awal kita bakal bilang di sini kambing adalah hewan herbivora. Oke. Kambing adalah hewan herbivora, itu benar ya, benar. Dan yang kedua adalah kambing adalah hewan pemakan rumput. Berarti benar juga dong. Berarti sehingga jika dibuatkan sebuah konjungsi, kita akan sebut seperti kambing adalah hewan herbivora dan, ya ingat memakai kata dan, memakan rumput. Kita lanjut kepada materi ketiga kita, yaitu disjungsi. Disjungsi adalah kata penghubung pada premis majemuk yang menggunakan kata atau. Oke, jika pada konjungsi menggunakan kata dan, maka disjungsi menggunakan kata atau. Kita langsung berikan contoh saja pada premisnya. Misalnya pada premis pertama bernilai benar dan premis kedua bernilai benar juga, maka pada kalimatnya akan dibuatkan sebuah kalimat yang benar. Pada premis pertama benar dan premis kedua salah, itu bakal tetap dianggap sebagai sebuah kalimat yang benar. Begitu pula jika dibalik, pada premis pertama salah dan premis kedua benar, maka dianggap benar pula. Lalu bagaimana jika premis pertama salah dan
premis kedua juga salah, itu juga dianggap sebagai sebuah kalimat yang benar. Kita beri saja contoh. Misalnya pada contoh, kambing adalah hewan karnivora. Kambing adalah hewan karnivora merupakan suatu hal yang tidak mungkin ya, dikarenakan kambing merupakan hewan pemakan rumput. Oke. Jadi termasuk kepada hewan herbivora. Berarti ini dianggap salah ya. Terus pada yang kedua itu, premis keduanya kita akan bilang sebagai kambing adalah hewan yang pemakan rumput. Oke, benar ya. Nah, ingat rumus dasarnya. Jika salah, premis salah bertemu dengan premis benar ya. Premis pertama salah dan premis kedua benar, maka akan dihitung sebagai sebuah kalimat yang benar. Jadi ketika dibuatkan sebuah kalimat, maka kambing adalah hewan karnivora atau hewan pemakan rumput. Oke, dan itu dianggap benar. Kita lanjut kepada materi kita yang keempat dan sudah mendekati akhir juga, yaitu implikasi. Implikasi biasa menggunakan kata jika untuk premis pertama atau maka untuk premis keduanya. Implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan kedua atau premis kedua yang itu Q setelah kata maka bernilai salah. Oke, contoh. Pada premis pertama benar dan premis kedua benar, maka pada di sebuah kalimat akan dianggap benar pula. Jika pada premis pertama salah dan premis kedua benar, itu dianggap salah. Dan pada premis pertama benar dan premis kedua salah, maka tetap dianggap benar. Apabila pula jika premis pertama salah dan premis kedua salah juga, kalimat tersebut tetap dianggap sebuah kalimat yang benar. Oke, kita contoh saja. Pada premis pertama kita akan bilang sapi adalah hewan karnivora. Itu kita akan tuliskan sebagai sebuah kalimat yang salah. Premis kedua kita akan tulis sebagai sapi adalah hewan yang tidak bertelur. Jika dibuatkan kalimat harus diawali dengan kata jika sapi adalah hewan karnivora, maka sapi tidak bertelur, dan itu dianggap benar. Oke semuanya, kita sudah masuk kepada materi kita yang terakhir, yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan yang bersifat ganda. Biimplikasi juga biasa menggunakan kata jika atau hanya jika. Biimplikasi hanya bernilai benar jika pernyataan dengan kalimat jika atau maka bernilai sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi kalau kalimat tersebut sama-sama benar, maka jika premisnya sama-sama benar, maka itu artinya adalah kalimat benar. Dan jika premisnya sama-sama salah, maka itu dianggap kalimat yang benar juga. Oke, kita langsung kasih rumus saja biar gak pada bingung. Pada premis pertama benar dan premis kedua benar juga. Oke, itu pasti sudah jelas dianggap sebuah kalimat yang benar. Bagaimana jika premis pertama salah dan premis kedua benar? Itu dianggap sebagai kalimat yang salah. Dan jika kalimat atau premis pertama benar dan premis kedua salah, maka dianggap sebuah kalimat yang salah juga. Jika kedua kalimat atau kedua premis tersebut sama-sama salah, maka dianggap sebuah kalimat yang benar. Kita langsung masuk kepada contoh. Oke, contohnya seperti pada premis pertama tertulis babi adalah hewan haram. Ya, untuk umat muslim atau Islam ini benar karena sudah tertera sekali kalau babi adalah hewan haram. Dan di premis kedua kita akan tulis babi adalah hewan omnivora.
Oke, jadi itu adalah kalimat yang salah ya, karena babi kalau nggak salah makan, nggak tahu makan apa ya, nggak pernah lihat juga. Jika dibuatkan kalimat, kita harus memakai kata jika atau hanya jika ya. Oke. Jika dibuatkan kalimat maka akan berbunyi seperti babi adalah hewan haram jika dan hanya jika babi adalah hewan omnivora. Pernyataan tersebut tentu adalah pernyataan yang salah, mengingat karena rumusnya benar ketemu salah sama dengan salah, maka pernyataan tersebut atau kalimat tersebut dianggap salah juga. Oke, sekian video dari saya mengenai materi logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.